Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau Allah yang sangat baik, yang karena kasih dan anugerah-Mu kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Sehingga firman sebentar sama-sama kami dengar Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih setia Tuhan. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 145 ayat 8 ya. Mazmur 145 ayat 8, demikian bunyi firman Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sekali lagi saya baca, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat ini kita sudah baca, saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu mewarisi karakter Tuhan. Ya, salah satu karakter Tuhan itu adalah sabar. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir sebagian besar orang di dunia ini terserang virus ketidaksabaran, ya. Kita tidak sabar terhadap suami, istri dan anak-anak, ya. Tidak sabar terhadap pembantu di dalam rumah kita, tidak sabar terhadap karyawan, bahkan tidak sabar menantikan jawaban doa kita dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang menginginkan segala hal bersifat instan, namun ingin memperoleh kekayaan secara instan, ingin mendapat jodoh secara instan, semuanya ingin serba instan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13a, berbunyi seperti ini. Ya. Jadi firman ini menasihati kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah kesabaran, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara masalah sabar atau mengalami atau harus melakukan sesuatu tindakan yang penuh dengan kesabaran, ya. Karena ini salah satu karakter Allah di dalam kehidupannya sebagai orang yang penuh dengan sabar. Ya, jadi kita juga harus belajar menjadi seperti Kristus, ya, punya kesabaran yang luar biasa. Demikian pula kalau kita lihat, ya, di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, ya, dikatakan seperti ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kehidupan kita hari lepas hari, ya, kadang-kadang kita menghadapi situasi yang justru membuat kita cepat marah, tidak sabar, ya.
Tetapi marilah ya, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar untuk sabar. Belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan hati kepada sesama kita, ya, sehingga kita tidak cepat marah, kita tidak membuat sesuatu yang akan membawa kita ya lebih daripada hal-hal yang tidak kita duga. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang percaya harus memiliki kesabaran? Ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah seharusnya mewarisi sifat-sifat Bapa. Salah satunya adalah sabar. Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Ya, contohnya pada zaman Nuh. Ya, di zaman Nuh itu kejahatan merajalela di mana-mana. Ya, mereka ya sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat, merubah sikap atau sifat, namun mereka tetap ya melakukan kejahatan, ya terus melakukan kejahatan ya selama 120 tahun ya supaya mereka bertobat. Jadi selama 120 tahun ini Tuhan kasih kesempatan di masa pembuatan Batra ini, ya, tetapi tidak juga bertobat, sehingga Tuhan membinasakan mereka semua dengan air bah, kecuali Nuh dan keluarganya. Di dalam Nahum 1 ayat 3a, kita lihat di sana Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan ya dari hukuman orang yang bersalah. Jadi setiap orang yang bersalah, walaupun Allah itu panjang sabar ya, besar kuasanya, tapi dia tidak melepaskan orang-orang yang harus dihukum karena salahnya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dalam Nahum 1 ayat 3a ini mengajarkan kita bahwa jangan kita menganggap bahwa Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu berkuasa, sehingga kita merasa bahwa apa yang kita buat padahal itu salah, terus kita tidak akan dapat hukuman. Firman Tuhan di Nahum 1 ayat 3a ini sudah ditegaskan, ya, sekalipun ya mereka yang salah itu ya melakukan hal-hal yang baik di hadapan sesamanya atau taat kepada Tuhan, tapi kesalahan-kesalahan yang sudah mereka buat itu tetap akan dihukum. Ya, inilah suatu hal yang luar biasa bagi kita. Jadi jangan kita bilang bahwa Tuhan sudah melupakan kesalahan kita. Tidak. Ya. Tidak, ya. Tuhan tetap menghukum setiap orang yang salah, ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula ya bangsa Israel. Bangsa Israel itu sering ya melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan. Mereka menentang, tapi kasih setia Tuhan yang luar biasa itu ya, karena kesabarannya dia tetap mengasihi bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam kesabaran terhadap orang-orang yang mengejek, meludahi, menganiaya, bahkan menyalibkan dia. Yesus tetap sabar dan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu dikatakan di dalam Lukas 23 ayat 34 bagian A. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesabaran Tuhan membuahkan pengampunan. Saat ini kasih Tuhan dicurahkan ke dalam hati kita
melalui kuasa Roh Kudus-Nya, dan karena pertolongan Roh Kuduslah kita beroleh kekuatan untuk mengasihi dan memiliki kesabaran terhadap orang lain. Jika Roh Allah ada di dalam kita, kita pasti dapat sabar menghadapi segala situasi. Oleh sebabnya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, berusahalah untuk bisa bersabar. Jangan memakai kekuatan kita sendiri, tetapi memohon kepada Tuhan untuk Tuhan buat supaya kita bisa bersabar. Oleh sebabnya saya mau katakan kepada kita semua bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman yang sudah kami dengar ini Tuhan meteraikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Hari ini kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, bimbing kami, pegang tangan kami Tuhan. Agar kami tidak salah melangkah, tapi kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Narwastu. Amin.